Selamat datang di video ini. Apakah kesepakatan baru Italia dengan Tiongkok merupakan game changer bagi perdagangan Eropa atau pertaruhan berisiko? Dalam sebuah langkah berani yang menarik perhatian para pemimpin global dan ekonom, Italia baru saja menandatangani rencana aksi 3 tahun dengan Tiongkok yang menghidupkan kembali kemitraan yang menurut banyak orang sudah mulai mendingin. Namun inilah pertanyaan yang membara di benak semua orang. Apakah hubungan baru Italia dengan Tiongkok akan membentuk kembali keseimbangan kekuatan dalam pangsa perdagangan Eropa? Aliansi yang tak terduga ini mencakup mulai dari pelabuhan pertemuan yang ramai hingga koridor kekuasaan di Brassel. Efek riak dari keputusan ini sudah sangat terasa saat kita mengungkap kompleksitas tarian diplomatik ini dan potensinya untuk mengubah peta perdagangan global. Jika Anda sangat tertarik dengan perdagangan internasional, pastikan untuk berlangganan dan bergabung dengan komunitas pemirsa kami yang terinformasi. Mari kita mulai dengan membongkar langkah mengejutkan Italia beberapa bulan yang lalu. Roma menarik diri dari inisiatif Belt and Road, sabuk dan jalan, yang ambisius di Tiongkok, sebuah langkah yang tampaknya menandakan pendinginan hubungan Italia-Sino. Jadi, apa yang berubah? Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, baru saja menandatangani rencana aksi 3 tahun baru yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kerja sama bilateral. Perjanjian ini mencakup berbagai sektor mulai dari perdagangan dan investasi hingga pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun inti utama perjanjian ini terletak pada fokusnya pada industri teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Motivasi Italia jelas, mereka ingin meningkatkan daya tarik ekspor, investasi, dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam teknologi mutakhir. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apa yang memotivasi Italia untuk menarik diri dari inisiatif sabuk dan jalan hanya untuk membangun kembali hubungan sekarang? Jawabannya terletak pada undang-undang penyeimbangan yang rumit. Pengalaman Italia dengan inisiatif sabuk dan jalan tidak memberikan manfaat ekonomi yang mereka harapkan. Dengan menyusun perjanjian yang lebih tepat sasaran, Italia bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan Tiongkok sambil mempertahankan kontrol yang lebih besar atas syarat-syarat keterlibatan. Perdana Menteri Meloni menjelaskan bahwa mereka memulai fase baru dengan meluncurkan kembali kerjasama bilateral pada tahun yang menandai peringatan 20 tahun kemitraan strategis global mereka. Ini adalah langkah yang diperhitungkan dan dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan yang telah lama menguntungkan Tiongkok dan membuka peluang baru bagi dunia usaha Italia. Namun, poros strategis ini bukannya tanpa tantangan. Ketika kita melihat tujuan jangka pendek dari kemitraan baru ini, kita pasti akan bertanya-tanya bagaimana langkah strategis ini selaras dengan posisi baru Italia dalam UE. Kerjasama baru Italia dengan Tiongkok tidak terjadi dalam ruang hampa, hal ini terjadi dengan latar belakang semakin tegangnya hubungan perdagangan UE-Tiongkok yang menimbulkan keheranan mulai dari Brassel hingga Berlin. Bisakah peralihan Italia ke Tiongkok menjadi presiden bagi negara-negara UE lainnya? Beritahu kami prediksi Anda dalam komentar. Waktunya sangat menarik karena UE mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok dan Tiongkok membalas dengan penyelidikan terhadap ekspor daging babi Eropa. Tawaran persahabatan Italia kepada Beijing sangat kontras dengan suasana yang ada. Langkah ini menempatkan Italia sebagai jembatan potensial antara UE dan Tiongkok, dengan Perdana Menteri Meloni menawarkan untuk menengahi hubungan dagang yang lebih baik. Ini adalah peran yang dapat meningkatkan status Italia di blok tersebut dengan memberikan Italia suara yang lebih berpengaruh dalam membentuk kebijakan perdagangan UE-Tiongkok. Namun, ini adalah langkah RPP yang ketat. Italia harus menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan komitmennya terhadap UE. Terdapat risiko bahwa negara-negara anggota lainnya mungkin memandang tindakan Italia sebagai merusak kesatuan UE dalam negosiasi perdagangan dengan Tiongkok. Efek riak sudah mulai terasa. Beberapa negara UE sedang mengamati dengan cermat apakah akan mengikuti jejak Italia dalam mengupayakan perjanjian bilateral dengan Tiongkok.
Sementara negara-negara lain menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dengan mengadvokasi penyaringan investasi yang lebih ketat dan kontrol transfer teknologi. Ketika UE sedang bergulat dengan cara merespons langkah Italia, satu hal yang jelas, pendekatan blok tersebut terhadap Tiongkok jauh dari seragam. Keberagaman strategi ini dapat memperkuat Uni Eropa dengan menyediakan berbagai saluran keterlibatan atau melemahkan daya tawar kolektifnya. Mari kita perbesar apa artinya bagi Italia sendiri. Sekarang mari kita lihat potensi risiko dan manfaat ekonomi bagi Italia. Pertaruhan teknologi tinggi Italia di sektor ini adalah inti dari kemitraan baru Italia dengan Tiongkok. Fokus pada sektor-sektor strategis ini dapat membentuk kembali lanskap ekonomi negara tersebut. Namun, keuntungan spesifik apa yang diharapkan Italia dari kerjasama dengan Tiongkok di sektor-sektor ini? Kolaborasi ini menawarkan jalur cepat menuju kecanggihan teknologi. Melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, perusahaan-perusahaan Italia dapat memperoleh akses terhadap teknik manufaktur tingkat lanjut, rantai pasokan, serta kemampuan penelitian dan pengembangan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang secara mandiri. Di bidang kendaraan listrik, sektor Italia melihat peluang untuk merevitalisasi industri otomotifnya dengan Stellantis, yang mencakup Fiat, yang telah membentuk usaha patungan dengan pembuat kendaraan listrik asal Tiongkok, Leap Motor. Kami melihat hasil pertama dari strategi ini yang dapat memposisikan Italia sebagai pemain kunci dalam transisi Eropa menuju mobilitas listrik. Energi terbarukan adalah bidang lain di mana Italia dapat memanfaatkan keahlian Tiongkok. Manufaktur panel surya dan teknologi turbin angin dapat membantu Italia mempercepat transisinya ke energi ramah lingkungan, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi biaya energi dalam prosesnya. Namun, perjanjian ini tidak hanya menyangkut kedua sektor tersebut. Ini juga membuka pintu bagi kolaborasi dalam pembuatan kapal, aerospace, dan kecerdasan buatan. Untuk UKM Italia, hal ini dapat berarti peluang ekspor baru dan akses ke pasar Tiongkok yang luas. Namun, pertaruhan teknologi tinggi ini bukannya tanpa risiko. Terdapat kekhawatiran mengenai transfer teknologi dan dampak jangka panjang terhadap daya saing perusahaan-perusahaan Italia. Para pengkritik berpendapat bahwa meskipun Italia mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek, Italia bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan investasi Tiongkok dalam jangka panjang. Ketika kita mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko ini, muncul pertanyaan penting. Apa saja dampak geopolitik dari kemitraan baru ini? Pembaruan kerjasama Italia dengan Tiongkok bukan sekadar langkah ekonomi, namun merupakan pernyataan geopolitik yang dapat membentuk kembali aliansi global. Bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika perdagangan global dan hubungan Italia dengan AS? Jika Anda menikmati penjelasan mendalam ini, jangan lupa untuk berlangganan dan tetap di sini untuk mendapatkan video terbaru kami tentang tren geopolitik. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan kapan kemitraan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Barat, khususnya Amerika Serikat. Italia, anggota G7 dan sekutu NATO, secara efektif mengangkangi dua dunia, mempertahankan aliansi baratnya sambil memperdalam hubungan dengan Tiongkok. Undang-undang penyeimbangan ini dapat memposisikan Italia sebagai mediator antara Tiongkok dan Barat. Perdana Menteri Meloni telah menawarkan untuk menjadi perantara hubungan perdagangan UE dengan Tiongkok yang lebih baik. Jika berhasil, langkah ini dapat memberikan Italia peran kunci dalam diplomasi internasional. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Hal ini dapat meningkatkan pengaruh diplomatik Italia di panggung dunia, namun ini adalah permainan berisiko. AS dan sekutu-sekutu Eropa cenderung mengambil sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok, khususnya di bidang teknologi dan infrastruktur penting. Tawaran persahabatan Italia kepada Beijing dapat memperburuk hubungannya dengan Washington. Terlebih lagi,
Langkah ini dapat mempengaruhi pola perdagangan global jika Italia berhasil menjalankan kemitraan ini. Hal ini dapat menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan perjanjian bilateral dengan Tiongkok, berpotensi mengubah tatanan perdagangan global saat ini. Terdapat juga pertanyaan tentang bagaimana hal ini akan berdampak pada rantai pasokan global karena perusahaan dan negara berupaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka dari Tiongkok. Hubungan yang lebih erat dengan Italia dapat dilihat sebagai keuntungan strategis atau sebuah potensi kerentanan dalam skala yang lebih luas. Tindakan Italia dapat berkontribusi pada pergeseran menuju tatanan dunia yang lebih multikutub, dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat dan Tiongkok. Italia sedang melakukan lindung nilai terhadap lanskap global yang semakin tidak menentu. Saat kami mempertimbangkan implikasi geopolitik ini, kembali ke pertanyaan utama kita, apakah kerjasama baru ini menandakan era baru bagi perdagangan Eropa? Seiring dengan perjalanan kita melewati seluk-beluk hubungan baru Italia dengan Tiongkok, kita telah menemukan jaringan peluang ekonomi dan politik yang kompleks serta tantangan dan implikasi global. Apakah hubungan baru Italia dengan Tiongkok akan membentuk kembali keseimbangan kekuatan dalam perdagangan Eropa? Jawaban singkatnya adalah kemungkinan besar akan terjadi, namun tidak dengan cara yang langsung diharapkan oleh banyak orang. Langkah Italia ini mewakili lebih dari sekedar perjanjian bilateral, ini adalah potensi cetak biru mengenai bagaimana negara-negara Eropa dapat terlibat dengan Tiongkok di masa depan. Dengan menjauh dari pendekatan strategis yang luas dalam inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, dan merancang kemitraan yang lebih spesifik pada sektor tertentu. Italia sedang memelopori model keterlibatan baru yang dapat menghasilkan sikap Eropa yang lebih bernuansa terhadap Tiongkok. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan peluang ekonomi dengan kepentingan strategis. Kita mungkin melihat pergeseran dari perdebatan biner menjadi strategi keterlibatan yang lebih canggih. Namun, dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan dalam perdagangan Eropa akan bergantung pada beberapa faktor. Tanggapan UE, jika anggota UE lainnya mengikuti jejak Italia, kita dapat melihat fragmentasi kebijakan UE terhadap Tiongkok. Sebaliknya, hal ini dapat mendorong UE untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kohesif dan fleksibel dalam berinteraksi dengan Tiongkok. Hasil perekonomian, jika langkah Italia berhasil sehingga menghasilkan peningkatan ekspor dan investasi, hal ini dapat memperkuat posisi Italia di dalam UE dan berpotensi menggeser pusat gravitasi ekonomi ke arah selatan. Kemajuan teknologi, keberhasilan di sektor-sektor seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan dapat menempatkan Italia dan UE lebih kompetitif dalam industri-industri penting di masa depan. Dinamika geopolitik, peran Italia sebagai jembatan potensial antara UE dan Tiongkok dapat meningkatkan posisi diplomatiknya, memberikan pengaruh yang lebih besar dalam membentuk kebijakan perdagangan UE. Pola perdagangan global, langkah ini dapat mempercepat tren menuju blok perdagangan yang lebih regional, dengan Eropa berpotensi menjadi penghubung antara dunia ekonomi Barat dan Tiongkok. Para ahli berbeda pendapat mengenai implikasi jangka panjangnya. Beberapa, seperti Dr. Francesca Gretti dari Mercer Institute for China, melihatnya sebagai pendekatan pragmatis yang dapat membantu menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi antara Italia dan Tiongkok. Yang lain, seperti Profesor Mats Angstrom dari Swedish Institute of International Affairs, memperingatkan potensi peningkatan ketergantungan pada teknologi dan sektor-sektor penting Tiongkok. Yang jelas adalah bahwa langkah Italia telah memicu perdebatan penting tentang bagaimana Eropa harus memposisikan diri dalam perekonomian global yang semakin kompleks. Hal ini menantang gagasan pendekatan Uni Eropa yang monolitik terhadap Tiongkok dan dapat membuka jalan bagi keterlibatan strategis yang lebih disesuaikan. Saat kita menyelesaikan eksplorasi Cina Gambit di Italia, kita dihadapkan pada lanskap yang lebih kompleks, saling terhubung, dan berpotensi lebih seimbang dibandingkan sebelumnya. Hubungan baru Italia dengan Tiongkok tidak hanya membentuk kembali masa depan ekonominya sendiri,
tetapi juga mendorong evaluasi ulang terhadap strategi perdagangan Eropa dan keselarasan ekonomi global. Jika menurut Anda analisis ini bermanfaat, beri kami acungan jempol dan sampaikan pendapat Anda tentang bagaimana hal ini akan berdampak pada perdagangan global dalam komentar. Kami telah mengeksplorasi undang-undang penyeimbangan yang rumit yang harus dilakukan Italia antara komitmen UE dan ambisi bilateralnya, dan kami telah mempertimbangkan implikasi geopolitik yang lebih luas dari kemitraan ini. Jika Anda ingin tetap menjadi yang terdepan dalam dinamika perdagangan global, berlanggananlah Efek Tiongkok dan aktifkan notifikasi untuk analisis yang lebih mendalam. Apa yang muncul adalah gambaran dunia yang terus berubah di mana aliansi tradisional sedang diuji dan model kerja sama ekonomi baru sedang diupayakan. Langkah Italia bisa menjadi pertanda era baru dalam perdagangan Eropa, era yang lebih bernuansa, lebih strategis, dan berpotensi lebih berpengaruh di panggung global. Namun ceritanya tidak berakhir di sini. Karena kemitraan ini berkembang, pertanyaan-pertanyaan baru akan muncul. Bagaimana negara-negara W lainnya akan merespons? Akankah pendekatan ini menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan Italia? Dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan dinamika perdagangan global? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.